Halo guys, welcome back to our channel. Hari ini kita bakal main game berdua. Dan gamenya itu kita bakal jawab 10 pertanyaan about relationship. Gimana caranya? Jadi 5-5 ya, kita sudah menyiapkan 10 pertanyaan, 5 dari dia, 5 dari saya gitu ya. Jadi ntar sudah disiapkan, jadi akan kita kocok dan akan kita mulai. Jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi saya langsung kocok, jadi biar nggak berlama-lama. Jadi yang pertama buka akan Rizka. Jadi kamu duluan ya. Oke. Jadi ntar dia akan menjawab dari pertanyaan yang sudah kita siapkan. Jawabnya bareng-bareng lah. Oh, jawabnya bareng-bareng. Oke. Iya. Dah bang, gimana sih ini ya? Ini aku buka setampal. Apa orang bisa atau harus berteman baik dengan mantan pacar? Mantan guys, mantan. What? Apa? Kenapa pertanyaan pertama harus mantan? Kenapa pertanyaan pertama harus mantan? Ini dari aku sih pertanyaannya. Ini langsung serem loh. Apa orang bisa atau harus berteman baik dengan mantan pacar? Dari kamu dulu, karena dia yang ngambil. Kalau menurut aku sih ya, aku sih berteman boleh, tapi aku tuh bukan tipe yang ngasih bertemannya tuh akrab banget, enggak sih. Aku sih cuma sekedar say hello aja boleh, tapi kalau misalnya sampai buat hangout bareng, Yang nggak hangout juga sih. enggak sih. Aku skip sih yang itu. No, big no. Saya dari kamu. Ya, kalau dari pribadi sih ya, dari gua sendiri gitu. Sebenarnya kalau buat berteman baik sih enggak ya. Enggak. Maksudnya enggak lah ya. Mungkin kalau saya hello juga sebenarnya enggak juga sih. Dia lebih parah guys. Iya. Padahal selama ini yang genit ke mantan itu dia tahu, sumpah. Tapi sebenarnya gue teman baik juga sama mantan dia gitu. Gue bingung jadinya gitu, harus gimana ya. Mau bilang marah, tapi gue temenan gitu ya. Ya udahlah ya. Jadi intinya kalau dia untuk kontekan, sebenarnya dia masih, kalau gue sih pen aja gue, karena gue yakin dia nggak bakalan ngepaling lagi sih, gitu aja. Oke, kita langsung masuk kedua ya. Itu menjawab ya tadi pertanyaan pertama ya. Siap ya. Wah, apa perbedaan terbesar antara kamu dan aku? Perbedaan terbesar. Perbedaan terbesar ya. Perbedaan terbesar. Jadi aku jawab dulu. Terbesar itu mungkin sikap kita ya. Jadi gua kalau gua tipe orang yang sebenarnya sabar nggak sih? Enggak. Nggak sabar ya. Tapi lebih sabar sih daripada kamu sih. Bodo amat. Baca. Bener sih. Iya. Perbedaan terbesar ya mungkin ego kita sih. Jadi kalau gue bisa mahan, kalau dia nggak bisa gitu. Bener nggak? Enggak. Pret, dasar. Itu sih yang paling besar mungkin yang selama ini mungkin kalau wajar aja dalam hubungan pasti ada tenang susah ya kan, berantem gitu. Ya kita juga sama suka berantem. Dan gue lebih banyak ngalah sih. Tapi dia juga kadang suka ngalah, tapi 1% lah dibanding 99% gue. Gitu. Ya oke, boleh dijawab, Rizka, silakan. Buat aku perbedaan terbesar aku sama dia itu tipe orang yang suka kumpul sama orang. Tapi aku tuh tipe orang yang sukanya itu Introvert ya. cuma kita aja gitu, udah maksudnya nggak gitu suka di kumpulan banyak orang gitu. Kalau dia tuh suka ketemu sama siapa aja, ngobrol sama siapa aja, dia tuh suka. Dan aku itu tipe orang yang pendiam banget. Aku tuh paling susah bergaul, paling susah buat deket sama orang. Tapi dia tuh kalau udah ketemu orang itu ngalir aja gitu, kadang ada aja gitu topik yang bisa diomongin. Kalau aku tuh enggak, aku tuh beda. Aku tuh tipe orang yang diem banget. Iya. Itulah jadi perbedaannya itu ya. Jadi gue suka bergaul, dia enggak. Aku tuh anak rumahan.
Asya, Aku ambil, kok anak jalan ini? aku kocok lagi aja kali ya. Kocok aja ya, ya. Boleh, boleh. Kocok. Pertanyaan ketiga ya, jadi dari 10 pertanyaan. Kita nggak tahu, jadi kita juga bikin pertanyaan juga nggak menyimak langsung dan kita nggak ngedit apa sih namanya, mempersiapkan jawaban ya. Kapan pertama kali kamu menyadari ingin bersama aku? Oh, Cincayo. Kapan? Aku yang jawab nih. Iya, kan kamu yang ambil. Aku itu pertama kali pacaran sama dia itu sebenarnya nggak mikir serius sih. Jadi aku nggak mikir buat bareng-bareng. Bareng sampai sekarang kita tuh pacaran udah mau 5 tahun. Jadi aku tuh emang nggak pernah pacaran selama itu. Pertama kali aku sadar pengen sama dia terus itu mungkin waktu aku lulus sekolah. Waktu aku lulus sekolah mungkin aku baru sadar aku pengen sama dia. Soalnya aku tuh mikir kalau udah lulus sekolah itu udah bukan waktunya pacaran main-main gitu loh guys. Jadi ya udah pengennya serius aja gitu. Akhirnya sampai deh sekarang 5 tahun sama dia. Nice. Kok kalah sekarang? Sekarang ya, dari awal pacaran sih. Jadi sebelum pacaran pun udah bilang kan pengen serius gitu kan, karena emang udah umur juga. Terus yang kedua capek juga ya kan untuk berhubungan yang membangun hubungan baru berkali-kali gitu kan ya. Keempat ya, habis sih kamu ngocok aja dong curang. Kamu ngocok terus ini. Aduh warna pink ya. Pertanyaan keempat ya, 3 hal penting apa yang membuat hubungan berjalan baik? Wah, 3 hal penting. 3 hal penting apa yang membuat hubungan berjalan baik? Yang pertama, salah satu ada yang menahan ego, betul nggak? Ya, itu gua sih ya. Yang kedua, harus sabar. Yang pasti harus sabar, karena tadi balik lagi kan dia kan orangnya nggak suka bergaul, gue suka bergaul, jadi harus sabar, ya kan? Betul nggak? Harus sabar, kalau enggak kita pasti ada aja cekcoknya gitu. Yang ketiga itu harus saling mengerti sih. Jadi sampai hari ini 3 hal itu yang menurut gua kita lakukan, makanya berjalan sampai sekarang. Gitu. Menurut aku itu jaga komunikasi sih. Ya itu penting juga Yang sih. pertama itu jaga komunikasi. Walaupun dia nggak jaga komunikasi. Yang kedua, maksudnya Udah lanjutkan aja. aku jaga komunikasi banget loh. Iya sih, ya udah lanjutkan. Yang kedua itu saling ngerti benar. Karena kita ini kan 2 orang yang berbeda, ibaratnya tuh dia tuh Jiwa sosial. jiwa ekstrovertnya itu lebih banyak dan aku jiwa introvert. Introvertnya itu lebih dominan. Jadi aku juga kadang harus memposisikan diri aku di lingkungan dia. Dia juga memposisikan diri dia di lingkungan aku. Aku nggak suka bergaul, ya udah dia temennya sama aku aja. Tapi kalau misalnya ya aku yang memposisikan di lingkungan dia, ya aku harus berbaur sama siapa aja. Terus yang ketiga itu saling jujur. Sampai sejauh ini sih menurut aku kita berdua sih udah lumayan jujur ya. Iya. Udah maksudnya nggak banyak lah kebohongan lah. Menurut aku sih ya. Aku sih nggak tahu dia beneran jujur apa enggak, tapi aku sih udah jujur banget. Udah jujur. Iya. Karena Tuhan nggak boleh bohong. Iya, siap. Terus selanjutnya pertanyaan keberapa ini? Kelima. Kelima ya. Pertanyaan kelima. Jadi pertanyaan dia udah kebaca 3. Sebenarnya ini aku kocok juga memang sih. Jadi pertanyaan dia 3 udah kebaca, saya 1 baru. Serta Aduh pink. dia lagi. Warna pink. Ini kenapa ya aku
Aku semuanya ngambil pertanyaan aku loh. Jadi tuh ini tuh ada 2 spidol warna pink itu spidol aku, Biru aku ya. biru itu tulisan dia. Dan ini aku kebanyakan baca pertanyaan aku sendiri. Jika suatu saat salah satu dari kita akan bepergian jauh, kamu siap LDR gak? Aku ya? Tidak dulu lah. Apa dulu ya? Kalau aku sih enggak sih. Aku itu orangnya tipe yang nempel sih. Aku tuh suka aku tuh suka nempel-nempel, maksudnya nggak suka ditinggal lama-lama, nggak suka jauh-jauh. Aku tuh pengennya bareng-bareng terus, jadi aku tuh paling nggak siap LDR karena aku yakin LDR itu membosankan dan aku itu orangnya cukup cemburuan, posesif parah sih. Jadi aku tuh suka negative thinking sama dia. Soalnya kan ya tau sendiri lah, lingkungan dia banyak orang, jadi aku tuh suka netting aja gitu sama dia gitu sih. Jadi aku tuh paling gak siap LDR. Kalau untuk LDR sih sebenarnya nggak siap. Cuman kan sudah berjalannya waktu kan udah tahu ya kita, gue sendiri kan sering banget pelayanan keluar kota ya kan, keluar ente keluar dari daerah lah gitu ya. Tapi yang penting tetap sih jaga komunikasi tetap ya. Ya walaupun terkadang dalam hati nggak mau ikut, tapi udah tanggung jawab kita sebagai anak apa ya? Anak Tuhan lah. Anak Tuhan ya, untuk melayani gitu ya. Jadi siap nggak siap harus siap ya kan gitu. Oke, lanjut ya. Aku kurang perhatian banget ya jadi pacar aku sampai nggak tahu apa. Di suatu tempat yang view-nya bagus. Yang tetap tahan emosinya gitu. Lagi banyak masalah terus tiba-tiba